Saya harus luruskan dulu ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, bukan Allah. Ya, bukan Allah, tetapi Allah. Saya ajarin baca nih, A-L-L-A-H, dibaca Allah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalbo, betul. Allah yang benar itu merujuk kepada Bapa, bukan kepada Tuhanmu. Kenapa saya katakan itu? Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1 ya. Allah yang benar itu punya anak. Allah yang benar itu disebut Bapa, bukan Tuhanmu. Ya, jangan kau kutip-kutip ayat Alkitab. Terus yang kedua, teman-teman, jangan kau diskusi sama apologet Islam. Sejak kapan ada nama apologet? Jangan suka ambil kata-kata orang. Tidak ada apologet di dalam iman kalian. Tunjukkan saya kalau ada. Di mana ada apologet? Yang ada debater mungkin, polemikus. Sosokan jadi apologet. Teman-teman, jadi berkali-kali Bang Oki sampaikan, kami orang Kristen ketika kami beribadah kepada Tuhan, Bang Dalbo, kami tidak diatur oleh jam-jam tertentu. Kami tidak diatur oleh tata cara tertentu, gerakan-gerakan tertentu. Karena apa? Tuhan kami itu Maha Kuasa. Ya, Tuhan kami itu Maha Kuasa. Kami bisa beribadah kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Kami bisa beribadah. Itu berbeda dengan yang apa Bang Dalbo, yang Bang Dalbo imani, Bang Labubu. Terima kasih banyak. Ya, itu berbeda Bang Dalbo. Nah, makanya Bang Dalbo tolong jawab pertanyaan saya. Di manalah Tuhan Bang Dalbo, ya? Di manalah Tuhan Bang Dalbo mengajarkan kalian tata cara sholat? Itu yang saya tanya dari tadi Bang Dalbo. Ya, tolong Bang Dalbo jawab. Jangan Bang Dalbo ngeles ke sana kemari. Dijawab aja pertanyaan saya. Saya sudah menjelaskan, menjabarkan dalil di surat Taha ayat 14. Wa aqimi salata lisikri. Kita tidak berbicara jam dan waktu, tidak. Ini berbicara menyembah kepada Tuhan. Nah, umat Islam menyembah kepada Tuhan dengan mendirikan sholat. Kalian menyembah kepada Yesus, apa yang kalian dirikan? Salib. Hah? Jangan tunduk Dinda. Salib. Itu yang harus kamu jawab. Jangan melucu sendiri, ketawa sendiri. Seakan-akan sudah menjawab. Jangan aku tanya, cara kalian menyembah kepada Yesus bagaimana? Bukan saya tanya waktunya, bukan saya tanya jamnya, caranya. Islam jelas. Wa aqimi salata lisikri, mendirikan sholat untuk menyembah kepada Allah. Gampang kok. Masa mentuhankan manusia ditanya beribadah kepada Yesus bagaimana caranya, malah nanya balik. Kan lucu ente ini. Lalu berbicara kuburan. Musa masih di kuburan, maminya Yesus masih di kuburan, kakeknya Yesus masih di kuburan. Lalu Anda menggunakan buang perjanjian lama, buang. Dan kedua, bukan saya yang mengatakan, karena Paulus yang mengatakan sendiri di dalam 1 Timotius 6:16, Tuhan itu tidak dapat mati, Tuhan itu tidak bisa disentuh, Tuhan itu tidak dapat dilihat. 1 Timotius 6:16. Itu Bibelmu. Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya tidak dapat kamu dengar. Jangan komplain kepada saya, komplain kepada Bibelnya. Kan Bibelmu yang aku baca. Malah nanya balik, jamnya, gerak ininya, apanya. Ini kita berbicara konsep. Nah, saya menjelaskan umat Islam menyembah kepada Allah dengan mendirikan sholat. Sederhana. Nah, kalian ini bergereja tuh. Ke gereja tuh. Siapa yang menyuruh kalian ke gereja? Kan begitu. Siapa menyuruh kalian yang nyanyi-nyanyi? Siapa yang memerintahkan kalian itu memuji-muji Yesus dalam
dengan cara nyanyi-nyanyi. Itu yang kamu harus dalil-dalilkan, Dindaku. Bukan bertanya balik. Yang kita bahas di sini bukan jam, bukan waktu, bukan. Nah, kalau itu mencret tidak ada. Nah, yang menjelaskan solat, gerakan solat ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau yang menerima wahyu, beliau yang menerima perintah, mengajarkan kepada umatnya sampai kami ini. Masalah waktu ini ada semua tertorekan di dalam Al-Quran. Jamnya subuh, maghrib, siang, ada semua. Cuma bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini bagaimana cara Kristen menyembah kepada Yesus. Itu yang kita bahas. Nah, umat Islam, bagaimana cara umat Islam menyembah kepada Allah? Wa aqimi salata li zikri. Itu yang jadi poin. Kalian jangan pelangap-pelongo, dijawab aja. Bagaimana cara kalian menyembah kepada Yesus dan tunjukkan dalil-dalilnya. Nah, berbicara mengenai waktu, banyak di dalam Al-Quran, Dinda. Jangan menghibur diri. Seakan-akan Dalbo tidak menjawab. Nah, Anda ini dari awal kita PK, saya pertanyakan. Saya tanya loh, Anda mengajak Dalbo bertobat, lalu saya meminta, ketika saya bertobat untuk memperoleh hidup kekal, siapa yang aku tuhankan? Pelangap-pelongo. Malah Yesus, mana dalilnya Yesus mengajarkan bahwa kalau mentuhankan Yesus itu memperoleh hidup kekal, melainkan percaya Yesus sebagai utusan. Gimana sih? Dia bawa Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini bukan berbicara ini Allah, ini Allah. Endingnya di situ Yesus adalah utusan. Dia mau tertulis tewa, mau tertulis teos, mau tertulis tesi di situ. Poinnya Yesus utusan. Itu. Coba dijawab dulu. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, tafsir Ibnu Katsir, kenapa di situ Tuhanmu mengutus dirinya sendiri? Setelah ini kutunjukkan datanya. Ini lagi aplikasinya lagi nggak mau dibuka semua Quran all. Ya, tolong nanti kau jawab. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat ke-15. Kenapa di situ Tuhanmu mengutus dirinya sendiri? Kau jawab itu pakai data, pakai dalil. Ingat Dalbo, tidak ada hubungan Musa. Kita sedang tidak membahas Musa. Yang kita bahas, kau cuma mengutip ayat Alkitab Tuhan Yesus itu mati tanpa melihat cerita akhirnya. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus ketika kau bertanya, di mana orang Kristen diajarkan beribadah itu dengan cara menyanyi di dalam kitab Mazmur memuji dan memuliakan nama Tuhan? Jelas datanya. Kenapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu? Tuhan Yesus itu bangkit di hari Minggu. Ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya memecahkan roti itu pada minggu pertama. Jelas datanya di dalam Alkitab. Pertanyaan saya, di mana Tuhanmu mengajarkan tata cara sholat? Itu nanti kau jawab, Dalbo. Yang saya tanya sama Bang Dalbo, di mana Allahmu mengajarkan kalian tata cara sholat? Misalnya harus takbir, itu harus sujud, harus rukuk, tangan harus maju ke depan. Itu yang saya tanya, di mana data dan dalilnya? Itu ya. Silakan nanti Dalbo jawab pakai data dan pakai dalil sambil saya buka aplikasi. Bagaimana ini ya? Ditanya malah bertanya juga. Yang kita bahas di sini cara kita menyembah kepada Tuhan. Nah, Anda mengajak saya terdahulu. Di awal Anda yang mengajak saya untuk bertobat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, aku pertanyakan, bagaimana cara kita menyembah kepada Yesus? Malah bertanya balik. Aneh memang Kristen ini, malah emosi dia. Ditanya apa, malah emosi. Dan aku tanya, Dinda, bagaimana cara kalian ini menyembah kepada Yesus? Malah dibawa kitab Daud. Memangnya Daud Tuhanmu? Jangan-jangan Kristen ini mentuhankan Daud. Ya, secara tersembunyi, secara tersirat. Nah, yang aku tanya sederhana, bagaimana kalian ini menyembah kepada Yesus? Kalau kau tuhankan Yesus, karena Tuhan itu pasti kita beribadah. Ada Tuhan, ada hamba.
memperhambakan diri, tentu kita beribadah kepadanya. Nah, umat Islam, bagaimana cara umat Islam beribadah kepada Allah? Wa aqimis salata li zikri. Surat Taha ayat 14. Tidak kita berbicara mengenai waktunya, itu tidak. Nah, kalau mau ditorehkan waktu-waktunya, saya ngerti, oke, saya bisa dalil-dalilkan Al-Quran maupun hadis, tetapi bukan ke situ. Jangan selalu mengatakan saya sudah menjawab. Apa yang kamu jawab? Jawabanmu itu lakunya di gereja. Nah, saya butuh dalil. Bagaimana cara kalian ini menyembah kepada Yesus? Karena Yesus sendiri menyembah. Yesus sujud kepada Tuhannya. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Itulah cara Yesus menyembah kepada Tuhan. Nah, Kristen ini, bagaimana kalian ini menyembah kepada Yesus? Karena menurut Yesus penyembah benar itu menyembah Bapa. Nah, Kristen menyembah Yesus. Apakah penyembah Yesus ini penyembah benar atau penyembah salah? Nah, didasarkan Bible-mu, penyembah benar itu penyembah Bapa. Didasarkan ucapan Kristen, penyembah benar itu penyembah Yesus. Dalilnya di mana? Memperoleh hidup kekal, menjadikan Yesus Tuhan, dalilnya di mana? Kan gitu. Nah, kalau mengenai waktunya, saya siap menjabarkan semua itu. Setelah itu, ini kau jelaskan dulu, dalilkan dulu di mana kalian diperintahkan beribadah kepada Yesus. Itu tidak ada yang dijawab mulai dari awal sampai sekarang. Bahkan saya berikan ketika kita tadi rungkat, kau minta lagi, saya belum selesai. Saya kasih bonus. Siapa tahu ada yang tersembunyi. Belum ada sampai sekarang yang dijawab. Belum ada. Coba. Oke. Jangan emosi. Jangan menyenangkan diri. Saya sederhana loh yang aku minta. Saya tidak minta waktu jamnya, enggak. Saya tidak minta jamnya atau harinya, enggak. Atau bulanannya atau tahunannya, enggak. Aku minta bagaimana cara kalian menyembah kepada Yesus, itu yang aku minta. Islam kan kalian tahu kan? Islam dengan cara menyembah kepada Allah, mereka mendirikan sholat. Sederhana bukan? Mendirikan sholat, Anda ini mendirikan apa? Mendirikan kayu salib? Mendirikan apa kayak di gereja? Itu saya minta. Bagaimana cara kalian ini menyembah kepada Yesus? Contohnya kamu menjawab, ya sederhana kamu jawab, cara kami dalam menyembah kepada Yesus, kami nyanyi-nyanyi, kami joget-joget. Nanti saya minta dalilnya gitu loh. Nah, kalau saya kan sederhana. Cara umat Islam menyembah kepada Allah, ya, mengabdi kepada Allah, tentu mendirikan sholat, melaksanakan sholat untuk mengingat Allah, menyembah kepada Allah. At-Taha 14 berkali-kali saya sampaikan dalilnya, ini baru satu dalil loh. Ya, sederhana yang aku minta. Bagaimana cara Kristen beribadah? Karena kalian beribadah tiap minggu loh. Masa beribadah nggak tahu? Siapa yang nyuruh kalian bergereja di hari Minggu? Kalian ini beribadah tiap minggu, enggak tahu. Malah membawa kitab Mazmur. Nah, itu Daud itu Dinda. Saya minta cara Kristen beribadah kepada Yesus bagaimana? Itu dulu. Saya tidak akan menjabarkan tata caranya, waktunya kalau kau tidak jawab. Saya jawab dulu. Kau akan bilang saya tidak menjawab pertanyaanmu. Karena apa? Kau tidak mampu menjawab, cuman modal koar-koar besar tapi nggak punya data. Makanya kurang-kurangi kau benturkan kepalamu itu ke tembok biar nggak bego. Makanya saya bilang teman-teman, mereka naik ke komal Kristen itu bertanya, orang Kristen naik ke komal mereka itu bertanya, memang modelnya bertanya. Buat apa diskusi ini dilanjutin? Dari tadi kita bertanya nggak dijawab-jawab. Saya nggak bertanya di mana perintah sholat. Yang saya tanya di mana Allah mau mengajarkan tata cara sholat, itu yang saya tanya. Cuman modal koar-koar, ilmu kosong, bawa Toha 14, apa hubungannya? Ketika saya bertanya tata cara sholat, apa hubungannya dengan Toha 14? Inani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah.
tidak ada Tuhan selain aku. Hubungannya apa? Cuman modal koar-koar, modal kosong. Bilang orang plonga-plongo, plonga-plongo. Lah, situ ditanya, mana tak? Dalbo, tolong tunjukkan kepada saya Dalbo di mana tata cara sholat. Dijawabnya teman-teman, Toha 14, Inani Anallah. Fix. Aduh, kau nggak ngerti apa-apa, ternyata Dalbo kosong. Emangnya kan banyak, tapi satu nggak ditunjukkan. Aduh, buang-buang waktu aja diskusi sama kau ini Dalbo, cuman mau cari koinnya. Koin. Lari dia, emosi dia. Kok lari? Yang kita bahas di sini, bagaimana cara kita pahami, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Umat Islam, cara umat Islam memperhamba dirinya kepada Allah dengan cara menyembah Allah. Bagaimana caranya? Mendirikan sholat. Sederhana. Kita tidak berbicara waktu. Emosi dia. Kok emosi ya? Lalu kabur. Nah sederhana yang aku tanya loh dari awal. Mari kita tobatkan Dalbo. Bagaimana kalian mentobatkan Dalbo? Yang menguasai Bible itu Dalbo. Aja. Nah mengenai membenturkan kepala di tanah, saya tersinggung tentu. Kenapa saya tersinggung? Yesus sendiri membenturkan kepalanya di tanah. Matius 26:39. Nah yang aku tanya sederhana. Bagaimana cara Kristen menyembah kepada Yesus? Dibawalah ke Kolose, dibawalah ke Mazmur. Yang aku minta Kristen beribadah tiap hari Minggu. Anda beribadah kepada siapa tiap hari Minggu? Kenapa tidak mau dijabarkan? Dalbo, cara kami beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara nyanyi dan joget. Nah saya, cara kami umat Islam beribadah kepada Allah mendirikan sholat. Mengenai waktunya sederhana. Banyak di dalam Al-Quran mengenai waktu sholat, subuh, maghrib, isya, duhur, asar, semua ada di dalam Al-Quran. Cuma persoalannya bukan itu yang jadi materi kita. Yang kita bahas cara kita menyembah kepada Tuhan bagaimana. Nah umat Islam tahu caranya. Nah dia malah bertanya, bagaimana Allah mengajarkan kamu sholat?